Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Alkomari dari kelas HTNA ICP, yaitu hukum dalam matkul hukum acara perdata akan menjelaskan materi yang telah disampaikan, menjelaskan ulang oleh materi yang telah dijelaskan Bapak dosen, yaitu tentang eksekusi. Oke, langsung saja. Eksekusi yaitu pengertian eksekusi tersendiri yaitu pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Nah, akhir dari pemeriksaan perkara ialah putusan. Namun dengan putusan persoalan belum berakhir, putusan harus dapat dilaksanakan. Olehnya, putusan hakim mengandung kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial memiliki arti kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Nah, tujuan dari eksekusi sendiri yaitu putusan pengadilan pada akhirnya menjadi sesuatu yang dipaksanakan karena pihak yang kalah tidak mau mematuhi dengan sukarela. Nah, eksekusi ini bertujuan untuk melaksanakan putusan sebagai bentuk pemenuhan prestasi. Nah, dasar hukum dari eksekusi sendiri ini ada dalam RBG dan HIR, yaitu pasal 206 sampai pasal 258, RBG pasal 195 sampai pasal 224 HIR. Nah, dalam RV yaitu pasal 1033 RV, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, kemudian ada asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi diantaranya yang pertama adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatory. Kemudian eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Nah, menjalankan isi putusan itu dengan ada dua cara. Yang pertama adalah secara sukarela. Ketika tidak mau sukarela berarti secara paksa. Nah, eksekusi ini menjadi pilihan ketika yaitu pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Kemudian pihak yang menang mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar putusan dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ada ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk ditegur agar supaya segera mematuhi isi putusan dalam jangka waktu 8 hari sejak teguran itu, yaitu pasal 207 RPC atau pasal 196 HIR. Kemudian proses eksekusi. Nah, proses eksekusi itu ada yang pertama ada permohonan, yaitu diajukan kepada ketua pengadilan negeri oleh pihak yang menang. Kemudian pemanggilan, KPN memanggil serta memberikan peringatan pada tergugat untuk melakukan isi putusan dalam 8 hari sejak teguran. Kemudian perintah eksekusi, yaitu dapat dilanjutkan ke tahap ini ketika peringatan diabaikan, keluar surat penetapan perintah eksekusi. Kemudian pelaksanaan eksekusi ini dipimpin oleh ketua pengadilan. Yang pertama ada perintah eksekusi oleh ketua pengadilan dalam bentuk surat penetapan. Kemudian ada pelaksanakan ialah panitera atau jurusita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kemudian memerintahkan panitera atau jurusita untuk melakukan pembebanan sita eksekusi. Kemudian pejabat yang melakukan eksekusi membuat berita acara eksekusi. Nah, kemudian ada tujuan eksekutorial baseline, yaitu agar terjadi penyitaan terhadap barang tidak tetap atau benda bergerak dan barang tetap jika tidak cukup. Penyitaan sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya. Kemudian ada eksekutorial baseline otomatis sebagai lanjutan juga dari konservatoire baseline, yaitu sita jumlah. Ada proses lanjutan ialah penjualan lelang atas barang-barang yang disita. Kemudian ada jenis-jenis eksekusi, ada 3 jenis eksekusi. Yang pertama adalah eksekusi membayar sejumlah uang, yaitu diatur dalam pasal 185 sampai 190
97 HIR, yaitu pasal 206 sampai 207 RPJ. Nah, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan itu diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RPJ, pasal 606 ARV. Nah, kemudian ada eksekusi real, yaitu diatur dalam pasal 1197, pasal 198, pasal 200 ayat 11 HIR, pasal 208 ayat 2 RPJ, pasal 1033 RV. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.